Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumu jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah subuh Masjid Sultan Alauddin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang kekeliruan seputar Ramadan. Sebelum tiba Ramadan, ada kekeliruan yang terjadi jika masih tetap kita berbeda dalam memasuki awal Ramadan. Ya, itu jelas masih berbeda, ada kekeliruan. Nah, mudah-mudahan kedepannya bisa menyatu lebih dan ini akan menjadi satu patokan yang baik buat kita. Tapi bukan untuk didiskusikan sekarang. Kekeliruan yang berikutnya ya ketika kita saat Ramadan ini biasanya mengabaikan doa ketika memasuki awal Ramadan. Ya. Padahal ada doa yang disunnahkan untuk kita baca ketika memasuki, bukan menyambut sebelumnya, bukan, tapi sudah masuk awal Ramadan atau melihat hilal. Doanya yaitu sebagaimana riwayat Imam Ahmad dengan At-Tirmizi, yaitu mudah-mudahan kita sudah baca, Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, jadikanlah bulan ini atas kami bil amni wal imani, dengan membawa keamanan, makin nyaman kita beribadah, wal imani, dan keimanan, meningkat keimanan kita, wassalamati wal islami, dan keselamatan baik di dunia terlebih lagi di akhirat, sampai akhirat, wal islami, dan makin islami kehidupan kita. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu wahai bulan adalah Allah. Hilalur rusdi wa khair, semoga bulan ini senantiasa membawa petunjuk dan segala kebaikan. Ya, bagus sekali doanya ya, maknanya. Nah, ada juga di hadis lain, itu hadis Tirmizi, tapi menyatakan bil yumni wal imani. Intinya sama, ya, tapi redaksi yang dipakai sedikit berbeda. Nah, kemudian lebih mementingkan sholat tarwih berjamaah dibanding sholat isya berjamaah. Bagaimana itu? Ada orang yang sholat isya di rumah. Di rumah. Hendak sholat isya di rumah, tidak sholat isya di masjid berjamaah. Terus tidak dengar ceramah juga secara full. Nanti ceramahnya sudah mau selesai baru ke masjid. Untuk apa? Untuk sholat tarwih berjamaah. Padahal lebih penting itu sholat isya berjamaah 5 waktu, ya, termasuk sholat yang lain itu berjamaah. Kalau sholat tarwih malah boleh, bahkan disunahkan, ya, lebih dianjurkan untuk sholat sendiri.
Cuman kalau bacaan tak baik. Kita banyak hafal ayat, ya, atau kita bisa lebih khusyuk. Tapi kalau kita berjamaahnya lebih khusyuk, silakan. Justru lebih, ya tergantung kondisi. Lebih bagus kita berjamaah. Ya, dan itu memang salat lail, itu nama umum salat qiyamul lail yang kita lakukan setelah Isya sampai sebelum subuh. Kalau dilaksanakan di bulan Ramadan, ulama kita memberikan istilah ulama hadis itu salat tarwih. Padahal dalam hadis tidak ada nama salat tarwih. Qiyamul lail atau qiyamul Ramadan kalau pas Ramadan. Ya. Nah, itu mengambil sifat salat dari Nabi Muhammad SAW yang istirahat, rawaha, tarwihun. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita melaksanakan ibadah salat tarwih, jangan terburu-buru. Jangan mau cepat selesai. Ada juga kekeliruan terjadi umat Islam mencari tempat atau masjid yang paling cepat sholat tarwihnya. Ya, dicari yang paling cepat selesai. Ya. Nah, ini satu kekeliruan yang perlu diperbaiki, ya. Nah, jadi sholat Isya kita alhamdulillah ada juga ceramahnya. Ya, ini supaya menambah pengetahuan keagamaan keislaman kita sehingga dalam pengamalan itu bisa lebih baik. Ini dia tidak salat Isya di masjid, ya. Nah, kita lihat salat tarawih itu berapapun rakaatnya, salat lail ya sebenarnya. Tidak dibatasi jumlahnya. Ya, tidak dibatasi. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW itu qiyamul lailnya jangan ditanya bagusnya dan panjangnya bacaan beliau. Hanya 11 rakaat tapi lama. Kadang 13 rakaat. Kalau didahului dengan salat sunat iftitah, pembuka, seperti pemanasan. Karena Rasulullah SAW waktu itu biasa kadang-kadang baru bangun masih belum terlalu segar, masih agak ngantuk. Nah, beliau salat sunat iftitah, 2 rakaat yang ringan, hanya baca Al-Fatihah, belum baca ayat. Baru salat lail itu. Salat lailnya juga disebut salat tahajud karena setelah tidur. Itu 11 rakaat. Nah, pernah beliau SAW baca surah Al-Baqarah selesai pada rakaat pertama, begitu mulai. Saking enaknya bagusnya, selesai itu lanjut lagi surah Ali Imran, bahkan surah An-Nisa. Berapa juz itu? 5 juz. Iya, 5 juzan. Coba, 5 juz kalau 1 juz paling cepat itu setengah jam. 2,5 jam. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan Rasulullah SAW itu sholat lail sampai bengkak-bengkak kakinya. Kita barangkali kalau malam-malam bengkak matanya karena kebanyakan tidur. Ya. Ini sampai bengkak-bengkak kakinya saking lamanya. Coba berdiri begini lama 2 jam. Ya. Makanya ya istri beliau Aisyah radhiyallahu anha agak bertanya. Ya seakan ya Rasulullah, mengapakah engkau seakan-akan memaksakan diri untuk qiyamul lail sampai bengkak kaki? Padahal engkau maksum, terbebas dari dosa. Bahkan dijamin masuk surga. Tapi apa jawab Rasulullah SAW? Afala akuna abdan syakura. Apakah tidak pantas bagi saya menjadi hamba yang senantiasa mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat ingin
ingin menyamai lamanya salat lail Rasulullah SAW. Tapi tidak mampu terlalu lama, berdiri lama. Baca ayatnya panjang. Maka ayatnya tidak terlalu panjang, tidak lama, ruku. Ruku, bangun kembali, sujud, banyak gerak. Akhirnya jumlah rakaatnya yang mereka tambah. Itulah ada 23 rakaat, ada 33, bahkan sampai 39 kalau kita lihat dalam riwayat. Ya. Tapi ada juga di Indonesia, khususnya di Jawa pernah. Ada videonya kalau nggak salah itu. Salat tarawih 23 rakaat hanya dalam waktu 7 menit. Wih, nah cancang. Cepat. Cepat sekali. Jadi jamaahnya itu kebanyakan anak muda. Karena kalau orang tua ya tapi paraki. Aduh, gimana bisa? Nah, ini tidak ada tumak nina di dalamnya. Padahal ya rukun sholat itu tumak nina harus. Ya, ada kan sahabat yang disuruh ulangi sholatnya karena itu tidak tumak nina. Maka jangan sampai demikian. Jadi puasa di siang hari ini juga bisa bernilai tidak bernilai dapat pahala. Kalau puasanya hanya meninggalkan makan, minum, dan hubungan seks, ya suami istri. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, rubama atau di hadis lain, kam min shaimin, laisa min siyamihi illal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Nah, begitu juga tentang qiyamul lail. Kam min qaimin, betapa banyak orang yang qiyamul lail. Laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Tidak ada yang dia dapatkan dari qiyamul lailnya kecuali hanya ya berjaga-jaga malam kayak begitu ya, olahraga seperti itu. Nah, tidak ada yang dia dapatkan. Nah, maka mari kita usahakan resapi betul. Alhamdulillah kalau di Masjid Cengho dulu pertama kali di Tasnim Baru, yaitu Abdul Razak, itu imamnya dari Goa, dari Thailand, mestinya di Goa. Dari Thailand lagi S3 di UIN. Imamnya pertama kali memimpin sholat tarawih. Bacaannya lama, bagus sekali, khusyuk sekali. Ya, kebetulan saya hadir di situ. Nah, ada jatuh penceramah yang lain. Lama. Selesai sholatnya, ya saking khusyuk, sampai menangis orang. Ya, dia resapi, memang dia tahu artinya. Protes jamaah. Kenapa lama sekali? Pada protes, bahkan penceramahnya sedikit juga protes juga. Ya, akhirnya dikurangi. Ya, jadi gitu. Ya, bolehlah kurang tapi jangan terlalu cepat. Ya. Jadi itu. Nah, kemudian kekeliruan yang berikutnya adalah tidak sholat witir bersama imam. Maaf, ini mungkin bisa didiskusikan. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah SAW bersabda, "Mangqoma ma'al imami." Barang siapa yang qiyamul lail bersama imam, hatta yang syarifah, sampai selesai, yaitu sampai dengan witirnya juga. Karena ya qiyamu lailatan, seperti qiyamul lail satu malam penuh. Jadi ikut imam bagusnya. Ya, kita witir juga. Sebab witir ini tidak harus di akhir sholat lail. Tidak harus. Bahkan kalau istri Rasulullah SAW itu diperintahkan untuk ya witir dulu sebelum tidur. Termasuk sahabat pertama, khalifah pertama ya, Abu Bakar As-Siddiq itu sholat lail dulu. Ya sampai witir dengan witir. Sampai witir sebelum tidur. Nah, karena khawatir tidak bisa bangun sebelum subuh untuk qiyamul lail.
Jadi witir boleh. Nah, setelah kita terbangun, misalnya habis tidur, kita terbangun, tinggal sholat tahajud. Namanya sholat tahajud 2 rakaat, tidak perlu lagi witir. Sebab la witroni fil laili. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ada juga orang begini. Dia ikut witir, Ji. Selesai witir, dia bangun lagi mau sholat lail kan. Dia witir lagi dulu. Kan jadi genap tawah. Witir tambah witir. Kan tambah witir. Jadi genap. Sudah itu dia sholat lail, tahajud. Setelah itu dia tutup dengan witir. Ini bukan 2, 3. Ini witirnya lagi. Itu masuk Rasulullah SAW cukup 1 witir. Sebab jumlah rakaat salat lail itu sebenarnya jumlahnya harus witir. Harus ganjil. Nah, kalau sudah ganjil, tidak perlu lagi witir. Nah, ternyata kita bangun, kita salat lail. Karena pernah Rasulullah SAW itu kan salatnya di akhir malam. Selesai salat lail, terus ya kayaknya sudah mau subuh. Beliau witir, sudah witir, tunggu-tunggu ternyata belum, masih ada waktu, masih panjang, subuh masih belum. Beliau sholat 2 rakaat lagi. Padahal baru witir saat itu. Ya, ini menandakan apa? Witir tidak harus di akhir sholat lail. Yang jelas, akhir sholat lail jumlah rakaatnya semuanya adalah witir. Nah, itu. Nah, kemudian salat witir ini ya ada doanya setelah kita witir ya. Nah, biasa kan sholat lail itu kan ada beberapa ini tidak terlalu populer yang 4 rakaat 1 kali salam, 4 rakaat 1 salam ya, baru 3. Ini kalau kita banyak waktu. Kalau kita laksanakan di awal malam itu boleh karena cukup waktu, pasti insyaallah ya. Nah, kalau di akhir malam kita sholat lail, lebih bagus kita 2 rakaat ya, salam 2 rakaat salam. Nah, witirnya walaupun ada juga yang memahami yang 4 rakaat itu saat istirahatnya. Jadi seandainya kita 2 rakaat lagi, imam jangan langsung terlalu cepat berdiri. Ya istirahat, ya santai minum ya, zikirkah boleh ya. Nah, baru 4 lagi begitu. Nah, witir kalau kita ambil 4 langsung, ini harus witirnya 3 rakaat langsung, harus. Ya. Tapi kalau kita 2 rakaat itu witirnya ya boleh 3, boleh 2 dulu baru 1. Dan kalau menurut saya lebih baik kalau kita ambil 2 rakaat, biasanya 2 dulu baru 1. Pernah juga ya imam dari Thailand itu dia witirnya yang 3 rakaat, dia pisah 2 rakaat baru 1. Kaget orang, kenapa 2? Salam nih, padahal mau witir. Dia bilang kita sholat witir, tapi witirnya 2 baru 1. Jadi boleh. Ya. Nah itu. Nah kemudian masalah imsakia ya. Imsak itu sebenarnya menahan ya. Menahan. Sudah puasa tapi pemahaman kita imsak itu 10 menit. Biasanya sebelum subuh. Itu belum imsak. Belum artinya puasa. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu." Makan dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Kalau orang Arab dulu dia betul-betul bawa benang hitam, benang putih keluar dari rumahnya, tidak ada cahaya lampu atau pelita. Ya, di situ kalau berdasarkan cahaya dari langit. Kalau sudah bisa dibedakan itu benangnya putih dengan hitam, mereka tidak makan minum lagi sudah. Tapi kalau belum masuk di rumah lagi makan minum. Nah, sebenarnya yang maksudnya ini sampai jelas yakin ya bagi kita itu adalah minal fajar, lanjutan ayatnya, minal fajar, dari fajar, waktu subuh.
Fajar juga ini ada dua, fajar kazib dan fajar sodik. Ya, fajar kazib itu yang belum betul-betul subuh. Yang cahaya kemerahannya di ufuk itu, di tempat matahari terbit, baru vertikal ini cahayanya. Nah, kalau dia sodik, fajarnya itu cahayanya kemerahan itu sudah merata. Nah, itu baru sudah masuk waktu subuh. Dulu saya ingat subuh kita terlalu cepat datang dari mana itu, akhirnya kita mundurkan sedikit, ya, fajar sodik. Jadi makan minum sampai jelas itu. Nah, jadi seandainya ada jadi yang 10 menit sebelum subuh itu hanya ya persiapan kita, ya, kehati-hatian kita. Mungkin kita selesai makan minum, kita mau buang air, kita mau sikat gigi, kita mau berwudu, ya, kita mau ke masjid, ya kurang lebih itulah berhenti. Tapi kalaupun memang mau minum lagi tidak ada masalah. Yang penting belum subuh, belum azan subuh. Nah, seandainya kita terlambat bangun untuk sahur, ya masih bisa makan minum sebelum itu azan. Ya. Nah, kemudian sunnah bagi kita juga adalah bersegera berbuka puasa. Ini ada kekeliruan, ya. Ya, orang bilang mempercepat, bukan mempercepat berbuka. Ya, bersegera artinya sudah masuk waktu. Baru bersegera kan beda mempercepat. Ya, dalam ayat itu lanjutannya summa atimmus syiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam, yaitu maghrib, terbenam matahari. Nah, itu baru buka, segera berbuka. Apalagi muazin. Muazin segera berbuka, cuma minum dulu saja, minum saja. Jangan makan dulu. Karena orang biasa menunggu suara azan, ya. Nah, itu. Jadi azan dulu bagus. Yang lain kita ya segera berbuka. Nah, kemudian membaca Al-Qur'an tanpa memahami artinya. Ini kekurangan, ya, yang apa ya? Yang biasa kita berlomba-lomba baca Quran tapi tidak pernah memahami artinya. Sebab Al-Quran itu zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, bagaimana Al-Quran bisa menjadi petunjuk kalau kita tidak memahami artinya, maknanya? Kalau orang Arab mungkin paham, walaupun tidak semuanya, tidak persis sama itu bahasa Arab Al-Quran dengan bahasa Arab umum. Ya. Jadi harus dipahami. Dan jangan sampai kita terkena ayat yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW. Diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Furqan. Surah ke-25 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasul, dan berkata Rasul SAW, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mereka akan menjadikan Quran ini mahjuro, sesuatu yang disia-siakan, diabaikan, ya, tidak dipedulikan. Nah, para mufassir menjelaskan itu adalah dia baca Quran tapi dia tidak pahami. Maaf, ya. Dia tidak pahami. Maka sangat penting kita paham supaya jadi petunjuk bagi kita. Ada seorang Tionghoa dulu di Jalan Sumba Opu. Tahun berapa ya itu? 80-an lebih, 88-an ya, sekitar itu. Itu dia mau belajar tentang Islam. Tanya sama Ustadz yang biasa nimbang emas juga di situ, Ustadz Abdul Thalib DS almarhum, ya. Beliau cerita. Nah, terus Ustadznya kasih Al-Quran terjemahan. Dia baca kini angkoh. Dia baca kurang lebih 1/4 Quran terjemahannya dibaca. Dia bilang, bagus sekali ini Ustadz, ajaran Islam. Saya mau masuk Islam.
Kalau kita bilang, iya masuk nih cepat. Tapi tapi apa kata ustadznya? Jangan dulu. Baca lagi lebih banyak engkau. Dia baca lagi. Baca sampai hampir setengah Quran terjemahannya. Dia bilang, ketemu Ustadz, dia bilang, Ustadz, saya tambah mantap dengan Islam. Saya mau masuk Islam sekarang. Akhirnya dia masuk Islam. Dengan membaca arti Al-Quran. Sekarang kita sudah lama Islam barangkali ya. Dari lahir deh. Kalau saya tidak. Nanti umur 17 tahun baru Islam. Setelah membandingkan agama yang pernah saya anut. Ya, dari Konghucu, Katolik, kemudian Islam. Intensifnya saya bandingkan itu 3 tahun. Nah, jadi dia masuk Islam. Ya. Nah, kita yang sudah lama Islam, mari baca itu artinya semua. Sebab ada juga hadisnya menyatakan barang siapa yang membaca satu ayat Al-Quran, ya, dan memahami dengan baik dan benar artinya, paham, dia hayati, ya, bahkan kalau bisa sampai amalkan, jadi pedoman hidupnya minimal, ya, itu lebih baik dari membaca, lebih baik dari sholat sunat 100 rakaat. 100 rakaat berapa ayat kita baca? Tiap rakaat minimal Al-Fatihah kan, sudah 7 ayat. Kemudian surah terpendek. Saya mohon izin kalau bisa sampai Isra ya. Ya, supaya ini. 7 ayat Al-Fatihah. Tambahlah surah terpendek. Berapa ayat? 3 ayat. Ada berapa surah? Ada 3 surah juga. Surah terpendek ada 3 surah, 3 ayat. Al-Asr, Al-Kautsar dengan An-Nasr. Nah, 3 tambah 7, 10. 10 ayat kita baca dalam sholat nih. Lebih baik dari 100 rakaat kali 100, 1000 ayat. Kalau kita paham satu ayat dengan baik dan benar, ya, tafsirnya memahami, itu lebih baik dari itu. Ya, jadi selama ini kan kita baca Quran 1 huruf 10 ya, kebaikan, pahala. Bagi yang belum lancar 2 kali lipat ya. Nah itu. Jadi mari kita pahami. Ya, Quran sebagai petunjuk. Ya. Nah, kemudian ini menganggap berpelukan atau berciuman salim, misalnya istri, suami istri, itu membatalkan puasa. Tidak membatalkan. Ya, cuma mubah. Mubah ya. Tidak sampai makruh juga sebenarnya ya. Asal jangan terus-terus berciuman. Bahaya itu. Koslik bahaya. Nice paninna. Bahaya. Ya. Terus tidak mau istinsya, memasukkan air ya ke mulut dengan hidung sedikit ya saat berwudu. Hari ini mubah ya. Boleh. Ya, silakan. Ini bagus tapi jangan terlalu dalam. sekedar nanti masuk ya. Tapi kalau enggak sengaja enggak apa sebenarnya ya. Cuma makruh jadinya. Makruh. Segera keluarkan ya. Terus tidak mau sikat gigi saat berpuasa. Kenapa? Karena dia mendengar hadis baunya mulut orang yang berpuasa lebih harum dari bau minyak kasturi. Tidak mau sikat gigi baik. Ada pernah bertanya di Masjid Al-Mukhlisin, bagaimana ya Ustaz, saya dengar itu ada menurut kesehatan jangan langsung sikat gigi. Jadi dia habis sahur enggak sikat gigi dulu. Nanti habis subuh. Kadang dia terlambat atau lupa, tertidur dulu. Nanti zuhur baru dia sikat gigi. Sebenarnya ya sikat gigi saja. Jadi yang dimaksud dengan sebenarnya bukan sikat gigi kalau setahu saya yang kalau jangan kita langsung apa ya berwudu atau apa ya
Sikat gigi kalau kita baru bangun. Bagusnya kita kumur-kumur dulu yang di mulut ini. Ini ada enzimnya. Ya, ini bagus untuk pencernaan. Pencernaan. Ya. Nah, setelah itu sikat gigi. Kalau terlambat kita sikat gigi juga justru bakterinya itu sudah bekerja merusak gigi kita. Ya, saya ini mikrobiologi ya di Unhas ya, bagiannya lebih khusus ke situ. Nah, jadi ini motivasi bahwa orang puasa kalau dia sudah sikat gigi bagus, ini kadang-kadang kan ada bau dari pencernaan yang ada di ini, ada keluar itu tidak apa. Ya. Nah, kemudian tidak iktikaf di 10 akhir Ramadan. Padahal ini sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dianjurkan kepada keluarganya dan kaum muslimin untuk iktikaf. Ya, jangan istrikaf. Istri didekap. Istrikaf. Iktikaf, beda ki. Dalam ayat Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan jangan kalian berhubungan intim dengan istri kalian, pasangan kalian, sedang kalian iktikaf di masjid. Bukan maksudnya di masjid, maksudnya dia pulang iktikaf tuh berhubungan malamnya terus kembali ke masjid. Itu batal iktikafnya yang sudah ada. Batal, dimulai lagi baru kalau ini ya. Jadi jangan dululah ya. Nah, karena itu sunnah Nabi. Untuk apa? Untuk kita dapatkan Lailatul Qadar. Ya, itu luar biasa itu. Khairum min alfi syahrin. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih, 333. Tapi itu lebih baik. Dalam ayat kan khairum, lebih baik ya dari 1000 bulan. Nah, kenapa angka 1000 yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran? Karena angka Arab yang tertinggi di Arab waktu itu adalah 1000, alfun, 1000. Jadi kalau orang Arab mau bilang 1 juta, bagaimana? Alfun alfun, ya alfun alfun, 1000 berarti 1 juta, 1000. Kalau angka tertinggi di Tiongkok waktu itu adalah Iwan. Iwan 10.000. Cik Bang kalau bahasa Hokkiannya. Bahasa saya ya Cik Bang. Ya. Kan ada istilah gocap. Gocap berapa? Limpu 50 toh. Gope 500. Goceng 5.000. Gobang 50.000. Pego itu 150. Ya di gocap, gopay, go publik, ya go send, go saya, nama saya go ini, marga go. Sulaiman go salam. Go salam 5 salam, 5 rukun Islam. Saya sendiri yang beri nama. Tepatnya tanggal 17 Juni 1982. Waktu itu saya kembali ke Islam. Terus saya bilang, bagus nama aku apa itu? Yang tahu itu Prof Aladin, ini nama asli saya. Bagaimana Prof? Prof Andi Aladin. Go Cikiong, itu. Go Cikiong. Ustadz gue beliau sering manggil Go Cikiong. Itu ada artinya. Go itu artinya 5, Ci panca indera, Kiong yang peka. Alhamdulillah dengan 5 panca indera yang peka ini saya belajar Islam, membandingkan agama. Akhirnya dapat istilah saya, istilahnya orang, dapat panca indera ke-6. Firasat imania. Itu. Saya ganti nama saya jadi nama Islami. Dan itu waktu mau pakai ijazah, mau ditamat mahasiswa baru saya ganti. Jadi waktu mahasiswa Go Cikiong. Menjadi Sulaiman Go Salam. Ya. Saya tertarik Nabi Sulaiman. Kenapa? Nabi Sulaiman itu 4 melekat pada beliau. Nabi yang pertama ya.
terus raja, kaya, tinggi ilmunya. Weh. Ada yang kaya, lupa pada Allah. Seperti Korun kan, dia merasa hartanya dari usahanya sendiri. Akhirnya justru dia ditenggelamkan bersama hartanya. Makanya kalau ada orang dapat harta di bawah galian itu dibilang harta korun, harta karun. Padahal belum tentu korun punya. Itu. Terus Fir'aun itu diberikan kekuasaan raja. Tampona. Iya, sampai apa dia menyatakan? Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Widih, a'la. Akhirnya apa yang terjadi? Justru dia ditenggelamkan pada laut yang dalam, di Laut Merah. Iya, jadi jangan sombong. Ada Haman, ahli teknokrat bisa membangun gedung pencakar langit. Mau lihat Tuhannya Musa di mana? Kan Firaun perintahkan itu. Ini ada semua tiga-tiga pada Nabi Sulaiman tetap beriman pada Allah. Saya makan apa pakai nama Sulaiman. Jadi kalau ada anak tak kasih Tommy nama Sulaiman juga bagus deh. Cucu tak. Sulaiman, tapi pakai go salam tetap ada go-nya. Ya, go artinya 5. 5 salam, 5 rukun Islam. Itu yang saya. Ya. Nah, jadi cap go 15, gocap 50. Ada cap gome. Tahu cap gome? Nanti ini ada. Puncak perayaan Imlek. Pada Cumben lain. Cumben itu ziarah ke kubur. Cap gome itu puncak perayaan Imlek saat bulan purnama. Jadi tanggal 15. Jadi orang Tionghoa itu pakai peredaran bulan juga, Komaria. Nah, tanggal 15 Cap Gome itu malam ke-15. Itu terakhir. Puncaknya perayaan Imlek. Walaupun ada biasa sampai 1 bulan, tapi jarang lah. Ya. Ada juga capcay. Iya. Yeah. Mudah-mudahan nanti buka puasa ada capcay undang, Mak. Capcay itu apa artinya? Cap 10. Cai itu sayur, menu. Jadi capcay 10 macam menunya. Kalau tidak sampai 10, ibu-ibu ya, itu namanya capcay palsu. Iya, kalau hanya 5 itu gocai. 5. Kalau hanya 3 sancai. Santo 3, Ji Samsu. Ini bapak-bapak yang merokok ini. Ada Ji Samsu 2, 3, 4. Sancai itu 3. Kalau hanya 3. Ya. Jadi ini kalau ada diskusi silakan mungkin karena sudah waktu juga mungkin kayaknya. Ya, tapi kalau ada yang mau bertanya betul ya. Kalau tidak, alhamdulillah berhubung karena sudah waktu juga. Intinya mari kita ambil ya, manfaatkan betul Ramadan tahun ini dan anggap seakan-akan ini Ramadan terakhir buat kita karena tidak ada jaminan kita bisa ketemu lagi dengan Ramadan ya tahun depan. Maka kita perbaiki dan usahakan meraih hakikat takwa dari Ramadan itu. Bukan takwa yang sekedarnya takwa waktu Ramadan. Selesai Ramadan berlalu Tommy takwanya. Nakana tahu mangkasara lapas mi. Apanya lapas mati mi. Kalau lapas puasanya bolehlah, tapi usahakan lanjutkan dengan puasa sunat ya. Apalagi kalau lapas takwanya salah itu. Lapas lagi tidak pernah lagi sholat berjamaah 5 waktu di masjid, tidak baca Quran lagi, tidak sholat lain lagi, itu akhirnya rugi. Kalau pas kita meninggal saat itu ya kan kurang takwa ya, maka kita usahakan hakikat takwa sampai akhir hayat kita. Semoga kita termasuk husnul khotimah. Amin. Wabillahi taufik wal inayah wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir saya tidak diundang di sini. Ada Prof Aladin kasih waktunya.